Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Saputra dengan kelas AF IF 102 dengan NIM 230401011005. Di sini saya akan mempresentasikan dengan topik pipeline dalam komputer. Langsung saja, definisi pipeline, teknik arsitektur komputer modern. Yang pertama, teknik pemrosesan. Pipeline merupakan teknik arsitektur komputer yang memisahkan proses eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap. Setiap tahap dapat diproses secara paralel, memungkinkan prosesor untuk menjalankan banyak instruksi secara bersamaan. Meningkatkan efisiensi dengan memparalelkan proses eksekusi, pipeline membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan instruksi, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Kemudian tahapan pipeline, yang pertama ada fetch, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua decode, menerjemahkan instruksi ke dalam format yang dapat dipahami oleh CPU. Kemudian yang ketiga, execute, melaksanakan instruksi yang telah didekode. Yang keempat, memori akses, mengakses memori jika diperlukan, misalnya untuk membaca atau menulis data. Yang terakhir, write back, menyimpan hasil eksekusi kembali ke register atau memori. Kemudian cara kerja pipeline, paralelisme dalam eksekusi instruksi. Yang pertama, instruksi 1, artinya sedang dalam tanpa execute. Yang kedua, instruksi 2, artinya sedang dalam tahap decode. Yang ketiga, instruksi 3 sedang dalam tahap fetch. Untuk paralelisme, proses ini berlanjut menciptakan aliran instruksi yang paralel, meningkatkan kecepatan pemrosesan. Kemudian, untuk keuntungan pipeline. Keuntungan pipeline yang pertama dari peningkatan throughput. Dengan memproses beberapa instruksi secara bersamaan, throughput keseluruhan sistem meningkat. Kemudian dari segi penggunaan sumber daya yang lebih efisien, setiap bagian CPU dapat bekerja pada instruksi yang berbeda secara bersamaan. Kemudian untuk tantangan dari pipeline, yang pertama hazard, situasi di mana instruksi yang berbeda saling mempengaruhi seperti data hazard, ketergantungan data antar instruksi. Untuk kontrol hazard, ketidakpastian akibat instruksi cabang. Ini biasanya menyebabkan pipeline harus menunggu. Kemudian ada struktur hazard, ketidakcukupan sumber daya untuk mendukung semua tahap yang dapat menyebabkan penundaan. Kemudian contoh implementasi pipeline pada arsitektur komputer. Yang pertama, reduces instruction set computing. Biasanya menggunakan pipeline yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua, arsitektur complex instruction set computing. Memiliki pipeline yang lebih kompleks dengan lebih banyak tahap. Yang ketiga, supercalar arsitektur supercalar menggunakan beberapa pipeline untuk mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan. Untuk perbandingan kinerja dengan pipeline dan tanpa pipeline. Yang pertama, tanpa pipeline, waktu eksekusi tentunya lebih lama. Instruksi dieksekusi secara berurutan. Untuk dengan pipeline, waktu eksekusinya lebih singkat. Instruksi dieksekusi secara paralel. Untuk teknologi lanjutan, pengembangan konsep pipeline. Yang pertama, superscalar arsitektur memungkinkan eksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus clock dengan menggunakan beberapa unit eksekusi. Yang kedua, dynamic scheduling mengatur eksekusi instruksi secara dinamis berdasarkan ketersediaan sumber daya dan kondisi saat itu. Yang lain-lain, untuk kesimpulannya, pipeline telah menjadi konsep fundamental dalam arsitektur komputer modern. Dengan terus berkembangnya teknologi, pipeline akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja pemrosesan di masa depan. Baik, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.